Tidak, Bu. Perkembangbiakan secara generatif yaitu adalah perkembangbiakan secara seksual melalui perkawinan yang dilakukan dari tumbuhan bergigi. Dinamakan dengan perkawinan pada tumbuhan karena terjadinya pertemuan antara sel sperma dari benang sari dan sel telur dalam bakal buah. Ciri-ciri dari perkembangbiakan generatif pada tumbuhan yaitu tumbuhan mempunyai bunga, mempunyai biji, mempunyai alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Proses terjadinya perkembangbiakan generatif dimulai dengan terjadinya penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan yaitu proses jatuhnya serbuk sari pada kepala putih. Adapun pembuahan yaitu proses peleburan jamet betina dengan jamet jantan. Nah, ini ada gambar mengenai proses pembuahan yang terjadi pada bunga, yaitu ini contohnya dari penyerbukan proses jatuhnya serbuk sari pada kepala putih. Ini adalah serbuk sari yang jatuh ke kepala putih. Di sini nanti itu melalui proses pembuahan di sini, terus menjadi daging buah, menjadi biji dalam buah, menjadi gigi, terus menjadi kecambah, selanjutnya menjadi tumbuhan baru. Inilah proses pembuahan yang terjadi pada tumbuhan secara generatif. Ya, Bu. Selanjutnya itu ada jenis-jenis penyerbukan. Nah, sebelumnya itu ada alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Bunga, kita menggunakan bunga sepatu sebagai media kita, yaitu bunga merupakan salah satu alat perkembangbiakan secara generatif. Belum selesai. Bunga mempunyai alat kelamin berupa jantan dan betina. Putik merupakan kelamin betina, sedangkan benang sari merupakan kelamin jantan. Alat kelamin pada bunga itu adalah putik. Nah, contohnya seperti ini. Pada bagian-bagian bunga ini. Nah, kepala putik, tangkai putik, bakal buah, daun pelindung, bakal biji, dasar bunga, mahkota, benang sari, dan kepala sari. Nah, untuk itu jenis-jenis penyerbukan terbagi 4. Jadi sebelum kita membahas tentang jenis-jenis penyerbukan, simak dulu fungsi pada bagian bunga. Jeda dulu, Bu. Pelan-pelan, Bu. Udah mau? Tolong diperhatikan ya anak ibu. Ya, Bu. Simak bagian-bagian bunga dengan fungsinya nanti. Ini contoh bagian-bagian bunga ya. Ya, Bu. Benang sari.
Dikit Untuk lagi. kelompok 1 itu sebelah kanan ibu, kelompok 2 yaitu sebelah kiri ibu. Ini untuk kelompoknya. Dan ini untuk kelompok 2. Baik, di sana udah ada soal yang ibu bagikan, tolong kalian kerjakan. Ibu kasih waktu paling lama 10 menit. Kalian diskusikan dengan kelompoknya ya. Jika sudah nanti satu-satu kelompok atau masing-masing dari perwakilan kelompok kalian maju ke depan untuk menjelaskannya. Oke? Oke, Bu. Baik, apakah ibu udah selesai? Udah selesai mengerjakan tugasnya? Sudah, Bu. Siapa mau maju duluan? Kelompok berapa yang mau maju? Saya, Bu. Oke, kelompok 1 boleh kepada Delvi. Boleh dibaca soalnya, iya. Pada suatu hari, Lala memetik buah mangga madu di halaman rumahnya. Alangkah kagetnya Lala ketika mengupas mangga yang telah dipetiknya. Daging buahnya tidak seperti mangga yang dipetiknya pada hari sebelumnya. Rasanya pun sangat berbeda. Menurut kamu, apa yang terjadi dengan pohon mangga milik Lala? Jawabannya adalah mangga Lala mengalami penyerbukan barter, yaitu serbuk sari, dan pohon mangga harum manis milik tetangganya jatuh ke putik bunga mangga madu milik Lala. Iya, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu kepada Delvi. Iya, pada soal tadi itu adalah melalui penyerbukan Batel. batas, yaitu penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dan kepala putik asapnya berasal dari pohon yang lain yang berbeda jenis namun genusnya masih sama. Itu contoh soal yang tadi sudah terjawab. Selanjutnya untuk kelompok 2 silakan maju. Tuh. Iya. Pohon kelapa adalah tumbuhan yang memiliki banyak manfaat. Hampir setiap bagian dari pohon kelapa dijadikan sebagai alat
Berdoa dimulai. Amin. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.